Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ibu-ibu semua ya? Saya mau manggil ibu-ibu atau mbak-mbak? Menolak tua. Menolak tua ya. Tapi tidak bisa, itu yang taman di sulit tiga apa? Alhamdulillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taj'alu biha ahad nuril huda ma'hadan mubarakan wa tarzuqu biha talamidahu najihin mardiyyin wa tarfa'u biha darajatahum ma'a masyayikhihim wa ahbabihim fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, yang terhormat, yang mulia, yang kami takdimi, yang kami taati, mudir hadil ma'had Islami Nuril Huda Sayyidil Habib Muhammad Ibn Sayyidil Habib Mustafa Al-Jufri. Semoga Allah panjangkan umurnya bisihatin wal afiyah. Amin Allahumma. Dimudahkan segala urusannya. Amin Allahumma. Amin. Yang kami hormati, yang kami ta'zimi segenap jajaran majelis keluarga Pondok Pesantren Nurul Huda. Semoga kesemuanya tetap dalam lindungan Allah. Amin Allahumma. Yang kami hormati hadirin dengan kita Ukhti Syarifah Zafratul Widan. Semoga Allah silahkan doakan sendiri sudah masing-masing. Yang ketawa paham berarti. Semoga lancar rezekinya. Amin. Para asatidzah yang kami hormati, yang kami banggakan, pejuang-pejuang tanpa lelah, Masya Allah, membuat kami iri untuk terus berkhidmat di dalam jalan manhaj, di dalam jalan wadah, yaitu Ma'had Cinta Nurul Huda. Teman-teman, ibu-ibu, calon ibu-ibu yang kami hormati, tentunya menjadi ibu-ibu yang akan menjadi madrasah utama bagi generasi bangsa untuk ke depan. Sehingga mau tidak mau dan tidak bisa dipungkiri, ibu-ibu adalah pejuang utama dan sangat mulia derajatnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Teman-teman sekalian, teman alumni, saya maklumi sedikit bising suara kali ini karena saya yakini kalian ini sudah rindu dan kangen. Abis tak ngobrol tak rasa. Jadi saya periode tojuk bahas menyapa. Jadi bagi tidak kalian sedikit mendengar dan nanti ada beberapa garis poin saya akan simpulkan dan saya akan tanyakan di akhir poin nanti. Jadi meskipun saya panjang lebar yang mungkin bisa dirangkum jadi 3 atau 4, 5, 6 dan kalian bisa memahami hal tersebut. Tidak begitu penting penjelasannya mungkin, namun paling tidak poinnya. Alhamdulillah. Teman-teman, kehadiran kalian membuat kebanggaan dan membuat saya bahagia pada pagi ini. Dan saya bertanya-tanya, apakah ini benar-benar alumni Nurul Huda? Masya Allah, alhamdulillah. Ternyata sampai 2025 ini masih belum terkumpul dengan mulai berdirinya madrasah aliyah. Namun
dengan seperti ini saya yakin dan saya optimis Junudah yaitu tentara daripada Nurul Huda sangat banyak, dan saya optimis dan saya sangat yakin ke depan madrasah itu akan berlantai 3. Amin Allahumma. Dan kalian tidak akan temukan di pertemuan mendatang bangunan ini tetap seperti ini. Kalian akan temukan insya Allah dengan ber-AC. Amin Allahumma. Alhamdulillah teman-teman sekalian, saya mau bercerita dan saya mau ngobrol sedikit di depan sini, dan juga ada beberapa titipan pesan dari beliau yang harus saya aturkan. Teman-teman sekalian, teringat kepada suatu makalah yang sering kali diceritakan, namun saya akan bercerita versi yang mana versi ini menurut saya musalsal, yaitu versinya ini nyambung bersanad, dan ini sepertinya menarik, lebih menarik dikutip. Kalian tidak asing dengan kalimat maziltu thaliban? Asing tidak? Tidak. Dan saya yakin tidak asing itu. Suatu ketika saya lebih ringkas ceritanya. Ketika kalimat itu akan datang, ketika kalimat itu akan keluar, maka pada saat itu Abuya itu turun dari pesawat. Abuya Sayyid Muhammad bin Ali turun dari pesawat. Kemudian koper yang dibawa oleh beliau itu memberikan kepada salah satu muridnya. Sebelum memberikan koper itu kepada muridnya, dalam kutip, pada saat itu mungkin ada penghormatan dari seorang murid kepada guru, menerempong guruna, bekta anak itu kan bekta aki gitu kan ya, bisa itu bekta aki itu. Sebelum itu diambil dan sebelum beliau memberikan kepada muridnya, Abuya bertanya, masih thaliban? Nah, masih thaliban. Abuya tanya kepada murid, kita sampai Abuya bagaimana? Eki, arti nomor aja. Dengan tegas, Eki, arti nomor aja. Maka pada saat itu tas itu diberikan. Bisa kalian gambarkan, kalau memang itu adalah dan itu siap menanggung perintah dan sami'na wa ata'na daripada seorang guru tadi. Masih thaliban? Masih thaliban. Dijawab ingin masuk ke thaliban. Nah, saya masih murid. Diambil tas itu, dipegangkan, dibawakan. Dan saya akan bertanya kepada kalian, masih thaliban? Kalau memang kalian tetap menjawab, dan kalian dengan hati yang tulus, dan selamanya kalian adalah seorang santri, maka jadilah seorang santri yang kurang lebih beliau Sayyidina Habib Muhammad mentakrifkan, yaitu mendefinisikan takrif santri dengan perkataan salikun fi suluki syaihi, berjalan, berlandasan, mengikuti rel, melalui atau bermanhaj sesuai cara gurunya. Bagaimana ibadahnya, bagaimana pola wiridnya, bagaimana pola sholatnya, bagaimana cara berjalannya, bagaimana cara keseluruhan aktivitasnya, seperti halnya yaitu berjalan seperti gurunya. Salikun bisuluki syaihi. Jadi seorang santri kemudian beliau menakrifkan naib al-jayyihi fi tarbiyati wa dakwah, sebagai santri siap menanggung, siap sebagai pengganti
pengganti daripada gurunya dalam bidang tarbiyah pengajaran maupun dalam dakwah. Wadzalikul mukhalafah bisyai'in. Jika memang kamu seorang santri, jika memang kita seorang santri, maka kita harus meninggalkan penyimpangan, perbedaan itu yang itu menyimpang daripada jalannya masyayikh kita, yang itu berbeda daripada jalan guru kita. Rajian ridha syaikhih. Beliau Habib Muhammad Taufik Al-Kifli seringkali mengutarakan, santri bangga kepada gurunya itu hal yang harus dan itu hal yang wajar. Namun untuk menggapai ridho dari ribuan santri, kemudian turun satu ridho daripada seorang satu, yaitu murabbi, itulah yang luar biasa. Maka tugas kita sebagai santri adalah mengejar, berlomba-lomba kita menjadi orang nomor satu sehingga mengambil hati beliau dan kita merebut ridho dia. Yakin tawal khusul ala al-martabatil uliya fi dunya wal akhirah bisyai'in. Yang terakhir adalah tidak ada keraguan terhadap martabat dan derajat dari seorang guru kita, dari guru-guru kita, dan itu adalah derajat yang tampan, yang sempurna, sehingga tidak ada keraguan, tidak ada syak dalam hati kita sedikit pun kepada guru kita. Jika itu ada, maka jadi kita, dan semua rincian daripada ta'rif santri itu akan gugur. Maka dari situ konsekuensi menjadi santri itu sangat berat. Bukan menjadi santri kemudian daftar tanda tangan, menyelesaikan administrasi, kemudian selesai tugas santri. Namun lebih dari itu, santri naib, yaitu sebagai pengganti syekhnya, sebagai ganti daripada gurunya dalam bidang dakwah dan tarbiyah. Ingat, tugas kita untuk ketika kita mondok di Nurul Huda ini, saya mengajak kalian untuk berpikir. Nurul Huda tidak mengajarkan kalian untuk membuat pesawat, tidak mengajarkan kita untuk membuat bom, tidak mengajarkan kita untuk hal yang saya anggap Nurul Huda hadir dan menyuguhkan menu sesuai porsi kita. Sepengetahuan saya, Nurul Huda hadir dengan kurikulum mencukupkan Fathul Qarib, yaitu sebagai sarana landasan kita di masyarakat. Nurul Huda hadir mewajibkan kita untuk hafal tahlil yasin, dan itu adalah sebuah medan yang kelak kita akan turun di masyarakat, dan kalian butuhkan, kita itu butuhkan. Kita disuguhkan cara tawasul, dan saya yakin saya sendiri mondok di pesantren belum pernah diajari tawasul yang itu merupakan tawasul yang sampai tawasul lebaran seperti ini, sehingga itu wajib menghafalnya. Tidak, hanya ada, namun terserah siapa yang mau baca atau tidak. Nurul Huda hadir dengan mewajibkan kita tawasulnya dengan pembacaan yasinnya, dengan pembacaan hizibnya, dengan pembacaan auratnya yang itu auratnya sama dengan gurunya. Dan itu semua adalah menu yang siap saji, yang tinggal kalian ambil, tinggal kalian pilih, dan nanti menu itu kalian akan berikan kepada masyarakat. Dan itu bukan hanya diberikan, tapi dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga dengan kehadiran dan kelengkapan menu itu, saya rasa sudah cukup terlengkapi, dan kebutuhan kita sudah tercukupi. Tidak ada kekurangan dari situ. Namun Nurul Huda tidak melarang kalian untuk lebih ke jenjang yang lebih tinggi, baik daripada ekonomian maupun keperpolitikan. Silahkan membantu hal itu dengan berbeda. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Teman-teman, seringkali perbedaan itu
itu akan datang dengan adanya beberapa problem, beberapa masalah. Contoh dari pertama adalah perbedaan pola pikir. Jangankan di dalam masalah pesantren, di dalam kelas saja pasti ada perbedaan pola pikir. Jangankan di sekolah, di kamar saja, satu kamar, kadang yang punya kendali ketua kamar berbeda dengan anggotanya, dan memang itu hal wajar, hal yang manusiawi perbedaan tersebut. Perbedaan kadang hadir dikarenakan beda tujuan. Perbedaan hadir yang kita rasakan gara-gara politik. Perbedaan hadir, masalah hadir gara-gara bahkan dari Islam ini sendiri, baik dari pola pikir yang ekstrim, baik dari pola pikir yang liberal, dan pola pikir yang lain. Menariknya, perbedaan tersebut tidak usai dan terus berkelanjutan. Menantangnya, bagi mereka yang ilmuwan, bagi mereka yang sadar diri, harus menggali dan mencari jalan solusi untuk menemukan solusi. Sebelum di sini saya tadi ada satu makalah daripada Abu Yasin Muhammad Al-Maliki, sehingga menemukan tarik garis lurusnya solusi dari berbagai problem kehidupan yang berbeda-beda ini bisa di satu tujuan, bisa digaris dalam satu komando, bisa dalam satu kendali. Abunya mengatakan akhirnya kullul insan yahtaj ilal mursyid wa murabbi al-qa'id. Setiap manusia yahtaj itu membutuhkan kepada mursyid, seorang petunjuk, dan murabbi, seorang pendidik sebagai penuntunnya. Kita manusia yang punya akal untuk berpikir dalam keadaan perbedaan apapun kita, dari warna kulit yang berbeda-beda, dari desa yang berbeda-beda, dari faktor ekonomi yang berbeda-beda, kita ini membutuhkan mursyid, membutuhkan murabbi sebagai pegangan kita. Untuk apa? Jalan penunjuk. Untuk apa jalan penunjuk? Wa huwa alladhi yurabbi qalbahu wa yuhaddib ahlakahu. Beliau, para guru kita, yang akan mendidik, yang akan menghantam hati kita, yang akan mendidik akhlak kita sehingga menjadi akhlak yang karimah, sehingga menjadi insan yang thayyibah. Maka sosok itulah adalah panutan yang akan membawa kita untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih dari perkataan yang tadi itu, teman-teman, kita nih dalam naungan yang sama, kita dalam naungan yang sama, satu atap yang sama. Di kanan kiri kita ini warna catnya warna apa? Warna apa? Di atas kita nih catnya warna apa? Yang saya tepat atap seng ini ya, ini berwarna kuning putih. Perbedaan tersebut dari suku manapun kita disatukan dalam tempat yang serba hijau sekarang. Takdir Allah kita disatukan dalam keluarga, diikat dengan tali saudara nurul huda, dengan manhaj dan pandangan, dengan kendali Hadratul Habib Mustafa Al-Jufri. Dan sekarang kita dikumpulkan dalam tujuan yang sama. Maka
Dari itu, ketika kita dengan perbedaan yang ada, ekonomi yang ada, dan saya yakin kalian pada hari ini banyak acara, agenda yang kalian luangkan waktu itu, kosongkan waktu untuk memenuhi panggilan hari ini, iya tidak? Karena siapa? Karena bangunan yang hijau ini, karena pondok kita yang hijau ini, karena guru kita memenuhi panggilan guru kita, sehingga sampai kapanpun kita akan membutuhkan guru kita. Dan saya sering katakan kepada teman-teman pengurus, jangan pernah merasa pondok butuh kepada kita, tapi kita sebagai santri itu tetap butuh, terlalu butuh kepada pondok. Begitu harus diingat.